Kemudian besar mengajarkan ajaran kasih, dan dia adalah manusia pernah menjadi mayat. Siapa yang percaya Tuhan jadi mayat, menjadi mayat, dia akan diselamatkan. Ini konsep yang tidak rasional. Ya, jadi kita bukan menyembah mayat. Haleluya. Karena banyak orang bilang kalian menyembah mayat. Ya, itu karena dia menggunakan terminologi yang salah. Ya. Iya, keliru ya. Iya, ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang kita udah jalan ya ke gereja tanpa tembok 1000 pintu. Ya, ini di sini semua latar belakangnya dulu Banikir dan Remayot. Puji Tuhan mereka bisa percaya Yesus. Luar biasa ya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Tidak akan kekurangan orang yang melayani Dia, yang mengandalkan Tuhan. Tidak akan kekurangan. Haleluya. Ya, ini tim metanoia. Yo. Ingetin, bagus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas apa yang Kau buat bagi kami sampai hari ini. Kami bisa melaksanakan ibadah pesta anak domba Allah di tempat ini. Ini bukan karena hebat kuat gagah kami, tapi ini semua karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan atas kami. Tuhan Yesus, kuduskan tempat ini, kuduskan semua kami, supaya ketika kami memuji menyembah-Mu, kami bisa merasakan hadirat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu yang akan menguasai kami. Amin. Awal, pertengahan sampai akhir ibadah pesta anak domba Allah terus dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kalau ada kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat, niat-niat orang jahat yang coba ingin mengganggu, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, in Jesus name, out, keluar. Di tempat ini sudah steril. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang meriah. Semangat, semangat. Haleluya. 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 Ya, kita naikkan pujian kita ya. Engkau Tuhan yang setia. Karena ada itu. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita ulangi dari awal, saudara. Engkau Tuhan yang setia,
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Yesus, mari kita fokus kepada Yesus Kristus. Haleluya. Yesus luar biasa ajaib. Haleluya. Yesus, glory, kemuliaan, hormat, keagungan bagimu, Yesus Tuhan. Pujian bagimu, Yesus. Haleluya. Kemuliaan, hormat, keagungan hanya bagimu, hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Satu-satunya. Mari kita angkat pujian ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Roh Tuhan bekerja di tempat ini, Yesus. Engkau yang mengambil alih untuk semuanya, Tuhan. Hamba berdoa biar semua jemaat tempat ini fokus untuk beribadah, Tuhan. Tidak kesana kesini pikirannya,
bercabang-cabang pikiran, bercabang-cabang yang tidak fokus, yang Tuhan patahkan kuasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar mereka Tuhan hadir tempat ini ada suatu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan sadarkan mereka, biar waktu yang mereka buat di tempat ini Tuhan tidak sia-sia Tuhan, tapi mereka memberikan yang terbaik buat Engkau Yesus. Biar kuasa-Mu menguasai hati dan pikiran mereka Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji-muji Tuhan, amin. Haleluya. Tahu lagu hidup-hidup? Kalau nggak tahu dia Bu, yang lain aja. Nggak tahu. Tahu. 1, 2, 3 ya. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup. Kita ulangi dari awal. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup. Kita ulangi sekali lagi. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup. Oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Yesus, Yesusku hiduplah. Oh, jalan serta Yesus. Kita nyanyikan jalan serta Yesus ya. 1, 2, 3 ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan selamanya. Jalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan selamanya. Jalan dalam susah, dalam jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya selamanya. Jalan Yesus selamanya. Jalan serta Yesus selamanya. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita buat firman Tuhan.
bahwa Yesus yang lebih besar untuk segalanya, amin. Setiap persoalan kita, semua permasalahan kita, Yesus yang lebih besar semuanya, amin. Haleluya. Yesus lebih besar. Mari bangkit bersama-sama menyanyikan lagu ini. Lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita ulang lagi. Yesus terlebih besar. Jadikan ini menjadi doamu, bahwa Yesus yang lebih terbesar dalam hidupmu. Lebih besar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Haleluya. Urapi hamba. Yesus terlebih besar. Apapun persoalanmu, masalahmu, ingat Yesus yang terlebih besar. Dia sanggup melakukan yang terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus yang di belakang berdiri, ayo nyanyikan pujian ini. Ya, dengan sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Dia tahu apa yang ada di hati, di pikiranmu. Datang kepada Tuhan. Ya. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dimanapun engkau berada, ingat Yesus yang terlebih besar. Di waktu engkau tersesat, di waktu engkau lemah, ingat Yesus yang lebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Yesus terlebih besar. Haleluya. Haleluya. Dahsyat, luar biasa, ajaib Tuhan. Yesus terlebih besar. Kami
Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah sampai ke takhta-Mu yang kudus. Amin. Menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Dan kami percaya kami diurapi, kami diurapi, kami dipenuhi Amin. oleh kasih-Mu, oleh Roh-Mu, Amin. oleh kuasa-Mu, sehingga kami pasti menang, lebih daripada pemenang. Kami naik bukan turun, hidup kami dipelihara, dijagai Tuhan. Tidak mungkin ada yang bisa membahayakan kami, karena tak selai rambut pun gugur dari kepala kami, sebab Yesus di pihak kami. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Tidak ada. Yesus number one, Yesus satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, biar kami lebih dalam lagi mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang meriah. Haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya. Meriah, 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 meriah. Oh, silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Ya, jangan ada yang duduk ya. Jangan ada yang berdiri-berdiri ya. 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 Haleluya, haleluya. Pak, sini aja, Pak. Ah, ini sini. Jangan jauh-jauh sekali. Pak, sini, Pak. Ah. Sini, Pak. Jangan jauh-jauh sekali, Pak. Iya. Nanti di sana ditarik iblis ya. Ah. Jauh-jauh nanti ditarik iblis ya. Iya. Saudara, hari ini saya mau bertanya kepada saudara. Karena saya melayani di sini sudah cukup lama, apakah yang saya ajarkan kepada saudara itu saudara bisa pahami, ya? Kalau saudara bisa pahami, yaitu harapan saya bersyukur ya. Tapi kalau Anda nggak bisa pahami, ya kita tidak jemu-jemu ya untuk mengajarkan supaya Anda bisa mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Haleluya. Karena saudara, hidup ini yang penting adalah pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya Hosea bilang, umatku binasa karena mereka nggak kenal Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan, itulah yang terpenting dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tadi kalian sudah mengatakan Yesus terlebih besar. Iya. Siapa Yesus itu? Tuhan. Iya. Apa terminologinya? Atau yang sederhananya, arti Tuhan itu apa? The pengisi Tuhan, arti Tuhan. Ya, karena begini ya, terminologi ini untuk memahami ya. Untuk memahami ini ada persepsi, ada the pengisi, untuk bisa masuk jalan memahami itu. Sehingga orang di Indonesia ini kalau dibilang Tuhan, mereka pasti yakin bahwa itu yang maha hebat, maha kuasa, maha dahsyat. Tetapi ketika kita tanya siapa Tuhan itu, bisa persepsinya berbeda-beda, jawabannya berbeda-beda. Ya, kenapa? Karena tadi dari ilmu terminologi tadi, ya, mereka bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda, karena mereka juga pakai dasar-dasar pengajaran yang berbeda. Ya. Jadi menurut kalian Tuhan itu seperti apa? Tuhan, pengisi Tuhan. Tuhan dulu, Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Tuhan. Hah? Pemilik sorga, terus? Pencipta alam semesta. Iya. Terus? Apa, Pak? Penguasa segala-galanya. Iya. Saya mau tanya nih. Kalau penguasa segala-galanya dalam hidupmu itu nafsu, Tuhannya apa? Kan tadi katanya Tuhan itu artinya penguasa segala-galanya. Ya kalau di dalam dirimu itu yang menguasai segala-galanya hidupmu itu nafsu, berarti Tuhannya apa?
Tuhannya ya nafsu tadi. Iya kan? Betul nggak? Iya. Betul nggak? Paham nggak? Iya. Kalau misalnya ya tadi kan kita sudah dapat titik temu yang sederhana. Tuhan itu penguasa segala-galanya. Ya kan? Kalau di dalam hidupmu yang lebih kau utamakan keinginan dagingmu, Tuhanmu apa? Tuhannya kedagingan tadi. Ya. Tuhan itu artinya yang terpenting daripada yang penting yang kita pentingkan dalam hidup kita. Dialah nomor satu dari segala-galanya dalam hidup kita. Itulah Tuhan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi sekarang saya mau tanya, Tuhanmu siapa? Yesus. Haleluya. Kalau Tuhanmu Yesus berarti yang menguasai hidupmu segala-galanya siapa? Yesus. Haleluya. Kalau yang menguasai hidupmu segala-galanya Yesus, berarti hidupmu dipimpin oleh siapa? Iya, Roh Kudus ya, atau Yesus ya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, ketika Yesus bangkit ya, di situ sudah ada di Kisah Rasul 6 itu Roh Kristus ya. Artinya Roh Kudus itu bukan berarti berbeda dengan Roh Kristus. Roh yang di dalam Yesus itu ya Roh Kudus itu, Roh Kristus itu ya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, sekarang saya mau tanya ya, jujur, Tuhan kalian itu siapa sebenarnya? Oh, luar biasa ya. Iya, benar ya. Ya. Galatia 2 ini ya. Ayat 20 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Tuhan kalian siapa? Tuhan kalian Yesus. Berarti kalau Tuhan kalian Yesus, hidup kalian itu seperti apa kira-kira? Seperti Yesus? Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sudah seperti Yesus Kristus ini? Hah? Sudah? Haleluya? Ya? Sudah seperti Yesus Kristus? Sudah? Ya. Hah? Gimana? Kadang bisa bikin salah. Iya. Hah? Dalam proses ya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Haleluya. Kalau Tuhan kalian Yesus, kalian milik siapa? Milik Yesus. Berarti kalian tidak punya hak lagi atas diri kalian, karena kalian sudah milik Yesus. Iya. Ya, silakan duduk ya. Siapa yang tahu ayatnya? Ya, barang siapa percaya Yesus, milik Yesus, dia harus hidup seperti Yesus. Apa? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, nanti saya kasih hadiah ya. Ya, coba baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Ada? Kalau nggak ada di situ saya akan bacakan ya. Wah, ibu itu pintar juga dia ya, cerdas ya. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dalam dia maksudnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Yesus pernah membenci orang nggak? Yesus pernah sakit hati nggak? Yesus pernah dendam nggak? Yesus pernah
Pernah pukul orang nggak? Hah? Oh, marah ya. Di bait Allah ya, Yohanes 2. Ya. Oh, dia marah ya. Iya. Iya. Ya, haleluya. Iya, betul ya, luar biasa Ibu ini. Jadi Tuhan itu maha besar, maha hadir, ya, maha pengasih, penyayang, tapi tidak maha sabar. Panjang, bagus juga ya. Jadi panjangnya itu kan pasti ada ujungnya. Ya, Yesus itu marah, saudara, di Yohanes pasal 2 karena dia sudah kasih tahu ya bahwa itu bait Allah bukan untuk tempat dagang. Dan dia marah karena yang melakukan itu siapa? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kalau sekarang mungkin pendeta-pendeta gitu. Makanya dia marah. Kalau yang melakukan itu mungkin orang-orang awam yang baru-baru kenal Tuhan misalnya, atau bukan pemuka-pemuka agama, mungkin dia nggak marah. Tapi ini pemuka-pemuka agama, ahli Taurat, orang Farisi, ya, yang pakai sorban-sorban, pakai jenggot, iya, pakai jubah-jubah, celana cingkrang, pakai jubah-jubah, iya, makanya dia marah. Nah, jadi semakin saudara banyak beribadah, pasti saudara semakin banyak tahu firman. Semakin banyak tahu firman, semakin banyak masalah. Iya. Semakin banyak tahu, harus semakin banyak melakukan. Jadi kalau kalian tidak tahu, tidak berdosa. Karena tahu jadi berdosa. Kalau gitu lebih bagus nggak tahu dong. Tapi sudah terlanjur dengar. Makanya saudara yang datang kemari sudah dijebak Tuhan. Dipilih, puji Tuhan. Maksudnya yang dia mau melakukan itu dipilih. Jadi yang dia mau memberontak itu terjebak dia. Jadi terpaksa dia harus taat setia. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi siapa yang menjadi milik Kristus, dia harus hidup seperti Kristus hidup. Haleluya. Haleluya. Iya, Yesus hidup nggak? Hidup. Hah? Hidup terus dia. Haleluya. Iya. Yang mati siapa, Bu? Manusia ya. Iya. Iya. Efesus 2:15 ya. Ya, matinya sebagai manusia. Tuhan nggak bisa mati ya. Jadi ada banyak orang ya yang bukan pengikut Tuhan katakan, "Woi, orang Kristen nyembah mayat." Itu karena mereka punya terminologi yang beda, yang salah. Jadi persepsinya salah karena definisinya salah. Iya kan? Iya. Jadi kita nggak menyembah mayat, betul nggak? Kita nggak menyembah mayat. Haleluya. Karena Tuhan tidak pernah mati ya. Karena Allah yang kita sembah itu ya Allah yang hidup. Ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi Allah yang hidup itu namanya Yesus. Tapi Yesus itu kita yakini waktu dia di bumi, dia kurang lebih 33,5 tahun, dia itu ya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Karena dia roh Allah dan firman Allah. Ya, firman Tuhan ya. Ya, karena dia roh Allah, roh Tuhan, dia juga firman Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan itu roh ya. Tuhan itu roh. Tuhan yang roh ini memiliki firman.
Kalau dia nggak punya firman berarti dia bisu. Makanya dia berfirman. Haleluya. 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 Jadi yang bangkitkan tubuh Yesus siapa? Dia sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi rohnya sendiri membangkitkan dirinya. Amin. Karena dia maha kuasa. Haleluya. Iya. Saya mati, tubuh saya, roh saya mati nggak? Nggak. Tapi roh saya bisa membangkitkan tubuh saya nggak? Karena roh saya tidak maha kuasa. Haleluya. Roh Yesus maha kuasa. Makanya dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Ya, makanya ketika bangkit, saudara, itu baru ada kata roh Yesus. Ya, saya baca ya. Kisah Rasul. Ya, saya baca ya. Kisah Rasul 16. Ya. Ayat 7. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Betania, tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi para rasul-rasul mereka mau melayani kemana? Ke Betania. Tetapi roh Yesus mencegah, jangan ke sana. Begitu ya. Nah, jadi di ayat di Alkitab 31.173 ayat 66 kitab hanya ada satu roh Yesus. Jadi ketika dia bangkit, barulah namanya itu diperjelas. Namanya roh Yesus. Haleluya. 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 Namanya roh Yesus ya. Jadi roh Yesus sendiri yang membangkitkan tubuhnya. Haleluya. Nah, waktu Yesus datang ke Maria, Maria kan ngomong tuh, Lazarus sudah mati 4 hari, percumalah. Ya, sudah busuk dia. Terus siapa yang bangkitkan Lazarus? Yesus. Iya, karena roh Yesus maha kuasa. Haleluya. Waktu dia berkata Lazarus bangkit, ya, itu ucapan-ucapannya itu bukan ucapan-ucapan yang biasa, itu ucapan-ucapan roh. Haleluya. Makanya di dalam Yohanes 6, ya, saya akan baca ya. Yohanes 6 ayat 63 ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan Yesus itu roh. Haleluya. Haleluya. Iya. Makanya saudaraku, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, ya, maka rohmu akan dibangkitkannya. Haleluya. Rohmu menjadi berkobar, menyala, menyambar. Rohmu menjadi semangat. Haleluya. Kalau rohnya letih, letoy, loyo, lesu, udah itu ya, walaupun dikasih makan 3 piring tetap aja loyo terus. Tapi kalau dia punya roh yang berkobar, menyala, menyambar, dalam situasi kondisi apapun dia pasti segar. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dia pasti menang dalam menghadapi kondisi situasi apapun. Ya. Jadi kita bukan menyembah mayat. Haleluya. Karena banyak orang bilang kalian menyembah mayat. Ya, itu karena dia menggunakan terminologi yang salah, ya. Iya. Keliru ya. Iya. Jadi makanya saudara, Anda harus kenal Yesus. Bagaimana cara untuk mengenal Yesus? Baca firman. Terus selain baca firman, mendengar firman, baca firman, terus berdoa, terus saat teduh. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Jadi saudara, sebentar ya, sini Bu. Jadi ya, ini namanya kitab suci. Betul nggak?
Tapi ketika kau baca gini, kitab sucinya bisa jalan nggak? Enggak. Iya. Firmannya berjalan. Iya, kok bisa jalan ya? Kok bisa jalan ya? Iya, jadi kalau hanya huruf-huruf ini aja, kata Korintus, huruf-huruf ini mati. Yang menghidupkan itu adalah Roh Allah itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi engkau mengenal Tuhan tidak cukup hanya baca Alkitab. Engkau mengenal Tuhan harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Iya, makanya saya dulu ya, agama saya bukan Kristen, agama saya Islam, saya tinggalkan. Kenapa? Karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Anda sudah jumpa belum sama Yesus? Haleluya. Apa kata Tuhan? Waktu jumpa Tuhan ngomong apa sama kalian? Hah? Oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi ibu ini dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan bilang, kamu milik Kristus ya. Haleluya. Siapa di sini yang bukan milik Kristus? Ya. Haleluya. Siapa yang sudah percaya Yesus? Semua ya. Nah, ada beberapa kategori nih. Ada yang dia sudah percaya Yesus itu Tuhan. Ya, ngaku dia. Ya, tapi dia masih berpikir babi ini haram, anjing haram, ya kan? Terus, ya ini apa? Iya, haram. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, sedangkan babi haram atau enggak? Haram kalau curian. Ya, haleluya. Amin. Tapi kalau ayam haram nggak? Haram kalau dicuri. Iya, iya. Jadi yang membuat haram itu adalah bukan karena makanannya. Yang membuat haram itu proses kita mendapat makanan itu. Haleluya. Iya. Iya. Iya, haleluya. Iya. Iya, jadi saudara, ketika Yesus hadir ya, Yesus sudah berkata, semua yang keluar dari mulut itu haram. Iya, ya. Jadi yang keluar dari mulut ya. Yang masuk iya, haram kalau hasil curian ya. Iya, jadi saudara, bukan itu yang saya maksudkan. Saya maksudkan ada orang ini, dia dulu agamanya lain, terus dia udah percaya Yesus nih. Tapi dia, wah, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya kan? Kenapa? Karena ini haram. Ya. Artinya dia ya sudah percaya Yesus, tetapi masih pakai pikiran yang lama. Ya. Ada nggak orang yang mengatakan babi itu nggak enak? Ada. Iya, saya nggak suka makan babi ya. Ya, istri saya suka karena dia enak. Saya suka ikan lele, suka saya. Kalau babi nggak suka. Iya, haleluya. Jadi, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, makanya kalau kita sudah mengenal Yesus, ya, kita, saudaraku yang saya kasih, kita harus hidup, ya, seperti Yesus hidup. Amin. Haleluya. Iya. Jadi jangan kalian ribut gara-gara makanan. Jangan ribut gara-gara minuman. Karena Alkitab bilang apa? Roma pasal
14 ayat 17, kerajaan Allah bukan? Nah, kerajaan Allah bukan? Ya, saya baca ya. Sebentar ya. Ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kenapa ada orang yang mengharamkan makanan? Hah? Faktor penyakit, faktor nggak suka, ya, ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi ibu ini bilang makanan ya termasuk babi itu banyak penyakitnya. Padahal sekarang penemuan dari dokter yang paling banyak penyakitnya itu justru sapi. Iya, jadi sapi harus haram. Jadi bukan ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, haram itu kalau kita makan tidak baik bagi tubuh kita, haram. Haleluya. Yang kedua, haram itu kalau dicuri. Walaupun itu ayam tetap haram. Iya. Jangan mentang-mentang itu ayam dibilang halal, padahal ayam tetangga dicuri. Haleluya. Iya. Kadang kan orang munafik, betul nggak? Munafik, banyak kali munafik di muka bumi ini ya. Makanya kita hilangkan roh-roh munafik. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi betul Yesus pernah marah. Haleluya. Pernah marah. Tetapi saudara, dia marah itu sebenarnya dia karena mengasihi umat Tuhan, supaya umat Tuhan tidak terikut arus oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena ahli Taurat orang Farisi ini dia tahu ayat-ayat firman, tapi dia nggak mau melakukan. Ada nggak di sini tipe-tipe orang Farisi? Hah? Nggak ada ya? Hah? Oh iya ya. Banyak Farisi sini ya. Iya, haleluya. Iya. 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 Makanya saudaraku yang saya kasih, Kristen itu sebenarnya bukan agama. Kristen itu adalah keputusan hidup untuk mengikuti Kristus. Jadi arti Kristen pengikut Kristus. Jadi dia tidak sama dengan agama-agama yang lain. Karena sebenarnya Kristen itu memang bukan agama. Kristen itu artinya sebuah kehidupan di mana orang tersebut menjadi pengikut Kristus. Itulah Kristen. Tapi negara kita membuat regulasi, buat undang-undang harus ada agama. Sehingga di KTP ditulis agamanya Kristen. Tapi banyak nggak orang yang di KTP agamanya Kristen tapi hidupnya tidak seperti Kristus? Banyak kan? Berarti Kristen bukan dia? Hah? Iya. Jadi itu kalau yang masuk surga siapa nanti? Yang masuk surga KTP-nya, orangnya tidak. Haleluya. Haleluya. Udah di bumi ini menderita, di dunia ini sengsara, mati masuk neraka lagi kan sedih. Ya, kalau di bumi ini kita menderita ya, tapi mati masuk surga, wah luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Iya, tapi lebih luar biasa lagi, di bumi pun kita iya bahagia, sukacita, ya diberkati, mati masuk surga. Haleluya. Iya.
Saudara mau di bumi diberkati dan mati masuk surga? Makanya jangan absen ikut di sini. Apa yang disampaikan lakukan. Pasti hidupmu diberkati. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang saya tanya, apa itu arti Tuhan tadi? Tuhan apa tadi? Tuhan yang saya bilang. Tuhan. Iya, jadi ibu ini yang paham ya. Tuhan itu yang paling kita prioritaskan dari semuanya, dari segalanya, dari apapun. Dialah yang paling penting. Itulah Tuhan. Jadi sekarang introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Benar nggak Tuhan kita itu Yesus? Itu benar. Betul. Sekarang saya jawab jujur, Bu, ya. Ya, ada orang nih datang nih, Ibu pas mau gereja nih. Ada orang bilang, hari ini kamu temeni gua aja, nggak usah gereja. Gua kasih lu 1 juta. 1 hari temeni gua ke Tanah Abang. Gua mau belanja. Nggak usah gereja, yang penting hari Minggu ini ikut gua. Pilih mana, Bu? Hah? Tadi kan nggak boleh dua-dua. Tadi kan dibilang harus ngikutin dia sampai seharian. Iya, haleluya. Jadi Tuhannya siapa itu? Tuhannya siapa? Duit. Ada nggak orang yang Tuhannya duit? Banyak. Makanya kalau nggak punya duit, Anda pusing nggak? Kalau nggak ada Tuhan, Anda pusing nggak? Kalau nggak ada duit, pusing. Berarti Tuhan kalian duit. Haleluya. Kalau nggak ada duit jangan pusing. Masuk hadirat Tuhan, minta pengurapan, minta kuasa. Tuhan nanti pasti buka jalan. Tuhan pasti pelihara. Itu orang yang punya Tuhan. Kalau orang yang nggak punya Tuhan, nggak punya duit, pusing. Haleluya. Berulang-ulang kali saya bilang loh, saya ini di depan istri saya nggak bisa berbohong depan anak saya. Kalau saya bohong, nanti mereka pasti tidak mau lagi menuruti apa yang saya katakan. Saya melayani di sini tidak ada yang mensponsori saya. Hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya nggak berharap sama manusia. Selalu saya bilang sama istri saya, "Ma, ini sudah hari Sabtu, Ma." Iya ya, kita doa. Puasa kita, Ma, puasa. Supaya kita bisa melayani mereka saudara-saudara kita di tempat yang mewah ini. Haleluya. Haleluya. Iya, ini kan mewah ini. Alam semesta. Iya, makanya namanya gereja tanpa tembok, 1000 pintu. Karena nggak ada tembok, pintunya 1000. Bisa masuk dari mana-mana. Nggak pakai asir. Jadi kalau saudara mau masuk ke gereja, itu biasanya ada yang nyalami. Ya kalau saudara nggak mandi 2 hari, pasti dia mulai tanya tinggal di mana. Tapi kalau di sini Anda nggak mandi 2 bulan pun nggak apa-apa, datang aja. Iya, haleluya. Di sini nggak bisa daftar karena 1000 pintunya, Bu. Iya, ya. Jadi kalau makanya gereja tanpa tembok 1000 pintu. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kalau kalian nggak punya uang pusing, artinya Tuhanmu uang. Kalau Tuhanmu benar-benar Tuhan Yesus, kau nggak pusing. Karena kau tahu bahwa Tuhan Yesus pasti mendengar doamu, pasti mengabulkan doamu, dan pasti Dia memelihara hidupmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, terbukti saya punya istri 1, anak 5. Haleluya. Gaji saya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Ya. Bahkan ada beberapa orang bilang darah Risuli Lubis halal. Iya.
Tetapi sampai hari ini saya diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya nggak digaji. Yang gaji saya Yesus. Haleluya. Kalau yang gaji saya manusia pasti terbatas. Tapi kalau yang gaji Yesus, seberapa banyak pun yang saya perlukan, yang saya butuhkan, Dia sanggup menyiapkannya, Dia sanggup menyediakannya. Haleluya. Haleluya. Nah, makanya saudara harus kenal Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara kenal Tuhan, hidupmu pasti bahagia. Ya kan? Haleluya. Ya. Jadi sekali lagi, Tuhan itu pengisinya apa? Tuhan. Ibu tadi udah jawab, yang lain bisa jawab nggak? Ibu tadi kan udah jawab, Tuhan itu apa? Pengisinya Tuhan. Nah, segala-galanya ya. Tadi ibu ini sudah jawab. Tuhan itu adalah sesuatu yang kita paling prioritaskan, paling penting daripada semua yang penting. Contohnya gini. Contohnya gini ya. Kalau saya nggak bawa ini, wah pasti saya nggak selamat deh. Tuhan saya ini. Tapi kalau saya ditanya, Tuhanmu siapa? Yesus. Ah, lidah tak bertulang. Makanya dari kampung-kampung ada yang bawa opo-opo nggak? Bawa jimat-jimat? Nggak ada. Hari ini dibakar di sini. Haleluya. Amin. Iya, kalau dari kampung biasanya, khususnya ya, orang-orang dari Sumatera, dari Tapanuli, dari Palembang, dari Bitung, dari hampir semualah, dari Madura juga, hampir semualah begitu ada budaya-budaya begitu. Nah, ini ya, kau bawa ya, ini tanah kuburan sama apa namanya, rambut kakekmu dibungkus pakai kain merah. Jadi kalau dia pegang itu dia percaya. Haleluya. Tapi kalau ketinggalan dia bilang, ih, di mana ketinggalan tadi? Di mana? Haleluya. Jadi kira-kira Tuhannya itu siapa? Iya, Tuhannya itu jimatnya tadi. Sekarang saya mau tanya, ya, apakah Tuhan saudara Yesus atau Yesus? Oke. Yesus Kristus. Oke, Yesus Kristus. Sekarang kalau kau dimaki-maki orang, nah, ketawa kan? Haleluya. Haleluya. Iya. Kalau dimaki-maki orang, balas maki. Oh. Iya, ada apa? Kalau dia bilang suka-suka gua mau maki-maki lu, terus? Haleluya. Oke, kalau kalian difitnah orang, digosipin orang, nah, iya. Makanya Petrus bilang di Yohanes 18, Yohanes 19, sampai berapa kali Tuhan aku harus mengampuni? 70 kali 7. Ah, berapa? Coba hitung pakai kalkulator cepet. 490. Oke, betul 490. Jadi kalau sudah 489 ampuni nggak? Ampuni. 490 ampuni nggak? Kalau sudah 491, kan katanya tadi 490. Artinya kita tidak berkesudahan mengampuni manusia. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bukan 490, memang kalau dihitung angka jumlahnya 490, tapi artinya 4.900. Oke. Ya.
4.900. Coba kalikan 70 kali 7 kali. Bukan. 70 kali 7 kali. Memang 490. Iya, ya kita baca ya ayatnya ya. Jangan debat-debat, ayatnya baca. Bener si Alek, jangan disalah-salahin. Iya. Jangan disalah-salahin ya. Iya, kita baca ya. Iya, di sini dikatakan, coba. Ya, saya baca ya. Nah, coba tolong dicarikan itu ya. Waktu Yesus bertanya, carikan. Siapa yang bisa cepat carikannya? Matius. Coba siapa yang bisa carikan? Cepat. Ya. Ini sepertinya ya. Coba Ibu Gembala cepat. Matius 18. Matius 18 ayat 22. Ya, Matius 18 ya. Iya. Ya, saya tadi cari Matius itu ya. Matius Yohanes ya. Ya, ini sini ya. Matius 18 ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. 70 kali 7 berarti 490. Jadi kita ngampuni orang hanya sampai 490 kali. Iya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya, jadi saudara, saya tanya lagi ya. Kamu kalau dimaki-maki, ampuni nggak? Ampuni ya? Iya. Kalau kita misalnya kita diledek-ledek orang, kita lawan dia, ya kita ledek lagi. Tuhan kita Yesus atau siapa? Pinter nih kan saudara. Jadi saudara, Tuhan itu saudara itu jangan dijadikan sekedar untuk formalitas. Tuhan itu jangan dijadikan sebagai hanya bemper. Oh, aku punya Tuhan, Tuhanku Yesus. Nggak bisa. Ya, tadi Galatia Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa yang mengaku milik Kristus harus hidup seperti Kristus. Haleluya. Haleluya. Iya. Ada yang suka iri nggak? Iri. Haleluya. Nggak semua ya? Nggak semua ya? Iya. Ada yang gampang marah nggak? Haleluya. Iya. Iya. Saudara, jadi hari ini kita kita betul-betul Tuhan kita itu Yesus. Yesus bukan jadi bemper, bukan formalitas, hanya bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tidak. Kalau kita mentuhankan Yesus, artinya kita harus mengutamakan Yesus lebih dari semuanya. Apapun yang Yesus contohkan kepada kita, kita harus buat. Walaupun mungkin secara manusiawi berat, tapi kalau kita mau, pasti bisa. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, masalahnya mau atau tidak mau. Kalau mau, pasti kita bisa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang saya mau tanya, kenapa Tuhan itu datang ke bumi mengambil rupa manusia, menjadi manusia? Kenapa? Karena mengasihi manusia. Terus
Enggak, kenapa dia datang? Untuk mengajarkan? Iya. Jadi saudara, Tuhan Yesus datang ke bumi ini hanya dua hal. Pertama, dia untuk mati. Betul? Supaya menebus manusia. Yang kedua, dia menjadi teladan. Haleluya. Haleluya. Makanya dia bilang, ya, sudah selesai. Artinya semuanya sudah dilakukan dia. Kita meneladani Tuhan. Saudara, sekarang begini, ya, kamu terima satu buku. Itu namanya apa namanya? Manual book ya. Manual book. Kamu terima satu buku, oke? Kamu belajar buku itu. Tetapi yang kamu pelajari hanya tulisan, tidak ada yang memberikan teladan kepadamu seperti apa yang tertulis dalam buku itu. Haleluya. Nggak ada contohnya. Ya kan? Ya, sama seperti gini ya. Ada orang mau pergi ke rumah saya, oke? Dia dari daerah NTT misalnya. Saya bilang, nanti ya kalau ke rumah saya ini dia. Ini alamatnya, ini alamatnya. Oke? Oke, ya. Terus setelah dia terbang dari NTT mau mendarat di Soekarno-Hatta, saya berpikir, udah saya jemput aja lah. Saya jemput. Betul nggak? Setelah saya jemput, dia tetap bilang, Pak, menurut ini peta, kita belok kiri, belok kanan, belok kiri. Padahal sudah saya jemput. Haleluya. Tidak perlu lagi mengikuti peta, karena saya sudah jemput. Haleluya. Jadi kita saudara, yang dahsyat kita itu, kita bukan bertuhankan buku, kita bertuhankan Tuhan yang datang ke bumi, memberikan teladan, memberikan contoh untuk kita contoh. Bukan asal Tuhan dijatuhkannya buku, terus dia nggak pernah memberikan contoh. Enak banget Tuhan seperti itu. Ampuni dia nggak pernah disakiti. Tapi ajarannya ampuni. Haleluya. Haleluya. Ajarannya suruh ampuni, suruh mengasihi, tapi dia nggak pernah kasih contoh. Cuma buku aja dijatuhkannya dari langit. Paham nggak kira-kira? Tuhan kita beda. Haleluya. Dia yang datang sendiri, menjemput kita, memberikan teladan. Buku ini kita baca untuk kita bisa mengetahui cerita-cerita tentang Tuhan. Tapi ini bukan Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu saudara, kalau kau bertuhankan Yesus, kau harus mencontoh dan meneladani Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Haleluya. Ikuti doa saya. Bertobat ya. Yang suka iri, dengki, yang suka ngamuk, marah-marah, emosi, yang suka sok jago, ya. ngutang nggak bayar, ya. Bertobat semua bertobat. Haleluya. Benar-benar katanya. Haleluya. Luar biasa ya. Bertobat ya. Haleluya. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mau mengikut Tuhan Yesus. Tuhan kami bukanlah daging kami, bukanlah nafsu kami, bukanlah keadaan yang ada di sekeliling kami. Tuhan kami adalah Yesus yang mampu membawa kami kepada kebenaran. Tuhan Yesus, bawa kami kepada kebenaran. Kami dimerdekakan oleh Yesus dengan kuasa darahnya, dengan kebenarannya kami merdeka. Tuhan Yesus, pimpin kami,
di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke ya. Kita doa buat makan ya. Tuhan Yesus, kuduskan makanan minuman, kayak makan minum sehat. Kami dapat memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tutup aja. Oh iya. Hah? Nanti ya. Anak-anak nanti dulu ya, karena kemarin kita bawa banyak kali ya. Lebih. Jadi kita tadi nanti anak-anak kita kasih ininya lah. Ya, anak-anak jangan dulu ya. Ya. Kemarin kita bawa banyak sekali, saudara. 80 lebih ya. Iya. Iya, makanya saya juga berpikir, iya. Haleluya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Yo. Hah? Harusnya cukup sih. Hah? Oh, cukup ya? Susu bawa nggak? Hah? Susu. Susu. Oh, susu ya. Oh ya. Ibu yang mana kemarin? Susu. Ah. Ya, siapa yang punya bayi? Enggak, nanti dulu, yang kemarin dulu. Kemarin bayinya bukan gini loh. Hah? Oke. Sekarang ada nggak yang punya bayi betul-betul? Oh, kemarin dapat, Bu? Iya. Maksud saya, yang hujan kemarin kan Ibu dapat? Tapi nggak pernah dapat. Kemarin dekat. Iya, jadi sekarang ya, Ibu udah berapa minggu yang lalu dapat? Ah ya, Ibu besok ya. Ya, Ibu besok ya. Ya. Ibu besok ya Ibu ya. Ya, jadi kita sesuai dengan berkat Tuhan ya. Saya yakin cukup sepertinya kayaknya. Karena Oh. Orang tua udah dapat ya?